Rusia gandeng Indonesia produksi bersama Su-57 bila dikecewakan Korsel di proyek KF-21 Boramae. Berlebihannya tindakan Korea Selatan sampai mengerahkan badan serta lembaga kontra intelijen dalam memeriksa insinyur Indonesia yang diduga mencuri data KF-21 Boramae patut diperhatikan. Korsel harus ingat jika yang diduga mencuri data itu ialah perwakilan resmi pemerintah Indonesia dalam program KF-21 Boramae. Harus ada kehati-hatian dari pihak Korsel bila memeriksa insinyur Indonesia. Bisa saja apa yang mereka lakukan bakal mengganggu program KF-21 Boramae. Oleh sebab itulah Korsel mesti tak bertindak berlebihan mengatasi dugaan kasus pencurian data KF-21 Boramae. Kementerian Luar Negeri Indonesia Kemluri lantas buka suara soal hal ini. Menurut juru bicara Kemluri Muhammad Lalu Iqbal, insinyur Indonesia yang diduga mencuri data KF-21 Boramae itu dipastikan tak ditahan. KBRI Seoul juga sudah berkoordinasi dengan yang bersangkutan dan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak dalam tahanan. Jelas Iqbal kepada awak media pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Iqbal meyakini masalah apapun yang timbul dalam program KF-21 Boramae akan diselesaikan secara baik-baik oleh kedua negara. Ini merupakan wujud komitmen Indonesia Korsel mensukseskan KF-21 Boramae. KF-21 merupakan proyek strategis Indonesia dan Korea Selatan. Oleh karena itu, masalah apapun yang timbul dalam proyek ini akan diselesaikan bersama oleh kedua negara, jelasnya. Iqbal menjelaskan insinyur Indonesia yang diduga mencuri data KF-21 Boramae sudah bekerja di fasilitas KAI sejak tahun 2016. Tentunya yang bersangkutan paham prosedur kerja di sana seperti apa. Teknisi Indonesia sudah terlibat dalam proyek ini sejak tahun 2016. Jadi mereka sudah sangat mengetahui dan memahami prosedur kerja sesuai aturan yang berlaku, jelasnya. Kemluri juga sekaligus mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan mengenai kasus ini. Mereka berkoordinasi dengan pihak pemerintah Korsel dan lembaga terkait baik di dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia sedang mengumpulkan semua informasi mengenai tuduhan keterlibatan seorang insinyur Indonesia dalam kasus yang terkait proyek bersama KF-21 Boramae, jelas Iqbal. Memang sedari awal program KF-21 Boramae Indonesia dan Korsel menemui berbagai hambatan. Mulai dari tak diberikannya akses bagi insinyur Indonesia ke teknologi KF-21 Boramae hingga tunggakan pembayaran. Akibat tak dijalankannya kesepakatan KF-21 Boramae oleh Korsel, Indonesia sempat menarik semua insinyurnya dari sana untuk dilakukan negosiasi ulang. Indonesia meminta beberapa hal dalam negosiasi ulang yang akhirnya dipenuhi oleh Korsel. Salah satunya ialah porsi transfer teknologi agar SDM Indonesia maju demi kedepannya bisa membuat jet tempur sendiri. Proyek ini berkaitan dengan pengembangan SDM kita agar insinyur-insinyur kita bisa menguasai teknologi yang lebih maju, ujar KSP Muldoko dikutip dari Antara pada tanggal 2 Oktober tahun 2023. Sebelum memutuskan terjun ke KF-21 Boramae, Rusia menawari Indonesia produksi bersama jet tempur siluman Su-57 apabila kecewa dengan program bersama Korsel itu. Indonesia menjadi mitra calon pesawat tempur generasi kelima Korea Selatan KF-21 Boramae pada tahun 2010. Meskipun proyek ini tampaknya tidak mengancam status kekuatan tradisional di pasar penerbangan militer untuk saat ini, tentu akan lebih baik jika Indonesia dapat menjadi mitra proyek pesawat tempur generasi kelima Rusia India T-50 PAVA Su-57 Beber Rusia Military Messenger beberapa tahun silam. Kini kesempatan Indonesia mengambil produksi bersama Su-57 sudah lewat. Tahan saja dengan Korsel di KF-21 Boramae. Asteris.